di sana itu dia menempati sebuah rumah. Rumah ini ada di sebuah perkampungan padat penduduk. Dan di sana itu rata-rata mayoritas orang-orangnya ini adalah pekerja menengah ke bawah. Tidak jauh dari sana ada pasar buah. Pasar buah ini dikenal sangat ramai sekali, apalagi pada saat malam hari. Jadi itu terjadi ketika banyak sekali orang-orang yang pergi kulaan buah kemudian dibawa lagi ke kota-kota lainnya. Jadi selain daripada itu juga di pasar buah ini ternyata sering terjadi konflik antara beberapa preman di sana. Dan di situ ada seorang preman yang dikenal nama Johan. Nah, Johan ini waktu itu usianya belum terlalu tua. Dia masih usia belasan tahun. Tapi kenapa? Karena teman-teman Johan ini banyak yang preman dan usianya 40 sampai 50 tahun. Jadi dari situ nama Johan ini mulai dikenal. Jadi dia ini dari remaja dia sudah dikenal sebagai seorang preman. Nah, berjalannya waktu, daerah ini akhirnya dikenal dengan beberapa anak-anak yang ada di sana. Di situ juga dikenal dengan seorang perempuan yang usianya 5 tahun di atas daerah, namanya Anggi. Anggi ini juga teman sepermainan daerah. Nah, Anggi ini bersama keluarganya tinggal di kos-kosan petak. Di sana, jadi di situ ada kos sekitar 6 kos atau 6 kamar di sana. Di sanalah Anggi tinggal dan Dera dan teman-teman ini sering banget main di kos-kosannya Anggi. Karena setiap pagi sampai sore orang tuanya Anggi itu selalu berangkat kerja. Jadi di situ tempat nongkrong mereka. Nah, sampai kemudian daerah ini duduk di bangku SMA, dia masih berteman dengan Anggi. Tapi sudah jarang sekali karena mungkin waktu itu mereka sudah beranjak dewasa dan sampai pada akhirnya daerah ini lulus SMA dan dia kuliah di Semarang. Pas waktu itu dia kuliah di Semarang. Inilah dia jarang sekali pulang. Jadi dia pulang hanya ketika masa-masa liburan. Jadi pas dia pulang ke rumah di masa-masa liburan inilah dia dapat cerita banyak dari ibunya. Dia dapat cerita tentang teman-teman yang beberapa di antaranya sudah pergi meninggalkan desa dan beberapa ada yang sudah bekerja, ada juga yang sudah menikah. Dan ibunya juga cerita tentang Mbak Anggi ini yang waktu itu Mbak Anggi sudah bekerja di sebuah bank swasta. Di sana sampai pada akhirnya daerah ini lulus kuliah dan dia kerja di Semarang dan tidak lama setelah itu dia menikah dengan orang Semarang dan tinggal di sana. Begitu daerah tinggal di Semarang inilah dia berumah tangga dan repot mengurusi keluarganya sampai dia kemudian punya satu orang anak. Jadi dia sudah jarang sekali pulang ke rumah. Dia hanya pulang ketika musim-musim lebaran. Jadi beberapa tahun setelah daerah ini menikah, dia pulang ke rumah. Dia dapat cerita dari ibunya, intinya waktu itu ibunya cerita, "Dek, itu lo kasihan Mbak Anggi lo. Kenapa mah?" Ternyata dari cerita ibunya ini Dera jadi tahu bahwa Anggi ini usianya sudah hampir 32 tahun tapi Anggi sendiri itu belum juga menikah. Dan ada juga cerita tersendiri bahwa 2 tahun sebelumnya Anggi ini dekat dengan seorang laki-laki dan keluarganya hanya dari laki-laki tersebut sudah datang ke rumahnya Anggi untuk berniat melamar. Undangan sudah tersebar, ternyata pernikahan ini gagal dilaksanakan. Dan semenjak itulah Anggi itu jadi orang yang menutup diri. Biasanya dia sering nongkrong di rumah tetangga. Setelah kejadian itu dia lebih sering berada di rumah. Dia tidak mau ketemu orang. Jadi rasa-rasanya waktu itu Anggi ini menjadi depresi dan dia mengalami trauma dekat dengan laki-laki. Itulah yang didapatkan
dari ibunya Dera. Dia dapat cerita itu, kemudian Dera ini kembali lagi ke Semarang menjalankan aktivitas seperti biasa. Dan setiap tahun sebelum lebaran itu Dera selalu pulang dan kabar yang didapatkan tentang Anggi ini masih sama. Anggi masih seperti itu, dia masih menutup diri sampai bertahun-tahun kemudian. Kira-kira waktu itu usia Anggi ini menginjak 37 tahun. Si Dera ini dikabari oleh ibunya, intinya waktu itu ibunya ini sempat telepon Dera dan ibunya bilang, "Dek, itu Mbak Anggi mau nikah, bisa nggak kamu cuti? Kamu pulanglah ke sini, kan itu teman kecilmu dulu. Mbak Anggi paling tidak kamu hadir dari mulai proses akad nikah sampai resepsi, jangan sampai tidak datang." Inilah yang dipesankan oleh ibunya Dera. Dari situ akhirnya Dera mulai mengatur cuti, dan pada saat itu dia pulang, Dera ini tidak tahu sebenarnya calon suami dari Anggi ini siapa. Barulah ketika sampai di rumah ibunya, Dera ini cerita ternyata Anggi ini akan menikah dengan Johan, seorang yang telah lama dikenal sebagai seorang preman. Dan ada cerita tersendiri bahwa ketika Johan ini sudah beranjak dewasa, usia 25 tahun, Johan ini ternyata pernah jadi bandar narkoba. Dia keluar masuk penjara. Beberapa kasus yang lain dia juga pernah masuk penjara gara-gara jambret seseorang. Selain itu juga dia pernah menikah si Johan ini dan dia melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Dia sering mukul istrinya sampai akhirnya dia dijebloskan lagi ke penjara. Jadi tidak terhitung Johan ini keluar masuk penjara. Dan ketika mendapat kabar ini tentu Dera itu kaget loh. Bah, kok Mbak Anggi nikah sama Mas Johan? Johan ini dikenal seorang preman. Tabiatnya dia buruk, seorang duda lagi. Apalagi dia itu pernah masuk penjara gara-gara kasus KDRT. Tentu waktu itu Dera ini bertanya-tanya dan mamanya Dera menjelaskan, "Iya Dik, sebenarnya orang kampung sini sudah melarang orang tuanya Mbak Anggi. Tapi gimana lagi, karena waktu itu Mas Johan sendiri ini bersama orang tuanya langsung mendatangi orang tuanya Anggi. Dan mereka itu niat untuk melamar Anggi. Jadi di situ orang tua Anggi tidak bisa berkata-kata apa. Mereka hanya menganggap niat Johan dan keluarga ini baik. Jadi dia menyampaikan semuanya, dan keluarga dari Anggi ini berharap semoga kedepannya keluarga Anggi dan Johan ini berjalan seperti keluarga yang harmonis, yang seperti orang-orang lain jalani. Dari situ akhirnya ketika mendengar cerita dari ibunya Dera, ada keraguan sedikit terus tentang, karena bagaimanapun juga orang-orang yang ada di sana ini tahu betul siapa Johan. Nah, singkat cerita, akad nikah ini pun digelar. Akad nikah ini berjalan normal dan malam harinya digelar acara resepsi pernikahan. Setelah acara resepsi pernikahan ini selesai, 1 hari kemudian Dera dan suami kembali ke Semarang. Dia menjalani aktivitas lagi di sana. Dan waktu itu sebelum lebaran seperti biasa, Dera pulang lagi ke rumah. Nah, dari situ pas sore hari, Dera ini lagi duduk-duduk di depan rumahnya bersama sang suami. Tiba-tiba itu mendengar ada suara teriakan dari laki-laki. Si laki-laki ini teriak-teriak sampai waktu itu suami Dera ini kaget, itu suara siapa? Akhirnya Dera lihat ke arah jalan, ternyata yang lagi teriak-teriak ini adalah si Johan. Johan itu terlihat sambil bawa tongkat, entah tongkat apa, karena dia terlihat dari kejauhan. Si Johan ini jalan-jalan mengelilingi kampung sambil dia marah-marah, teriak-teriak. Akhirnya waktu itu Dera bilang, "Udah Mas, masuk aja." Dia ngajak suaminya masuk dan Dera tanya ke ibunya, "Bu, itu kok Mas Johan marah-marah, teriak-teriak?" "Aduh, udah biasa, itu pagar kamu tutup, sudah tidak usah keluar." Nah, akhirnya ibunya Dera ini cerita ternyata Johan ini sering melakukan hal seperti itu. Dia sering marah-marah, dia sering ambil kayu dan keliling kampung. Dia kalau melihat ada orang kampung yang menasihati, dia langsung pukul. Nah, inilah yang terjadi. Ternyata selama si Johan ini menikah dengan Anggi, Anggi itu juga sering mengalami kekerasan dalam rumah tangga.
Dan waktu itu si Anggi ini sudah mempunyai satu orang anak yang waktu itu masih bayi. Jadi orang-orang di sana, orang-orang kampung di sana ini mengkhawatirkan kondisi Anggi dan anaknya. Sempat beberapa kali si Johan ini ditegur oleh Pak RT, bahkan Pak RT ini sampai menghadirkan Bapak Kepala Desa. Tapi karena Johan ini sudah dikenal adalah seorang preman, dia sempat melawan dan dia bilang bahwa ini urusan rumah tanggaku, kalian tidak usah ikut campur. Nah, di situ jujur kata ibunya Dera, Pak RT dan juga perangkat desa ini agak takut menghadapi Johan karena dia melihat orang-orang yang ada di belakang Johan ini preman-preman tua. Nah, akhirnya setelah hari itu Pak RT dan kepala desa ini tidak terlalu mau tahu urusan Johan dan istrinya. Anggi ini akhirnya ketika Dera mendengar hal itu dari ibunya sendiri, Dera itu juga agak bingung. Kasihan Mbak Anggi. Terus gimana kondisi Mbak Anggi? Ternyata menurut ibunya ini Anggi itu lebih sering berdiam diri di rumah. Tetangga-tetangga ini sudah lupa wajah Anggi ini seperti apa. Dia kalau keluar dia pakai semacam penutup, jadi semacam masker yang dililitkan di mukanya. Jadi dari situ warga ini semakin tidak tahu wajah Anggi seperti apa. Ketika Anggi disapa, Anggi itu hanya menundukkan kepala tanpa bersuara sama sekali. Setelah itu Dera ini kembali pulang ke Semarang. Dia dapat informasi lagi dari ibunya, kemarin itu ternyata Mas Johan marah-marah. Kamu tahu nggak, Dek, dia melakukan kekerasan sama Mbak Anggi. Ternyata tetangga ada yang melihat Mbak Anggi ini dipukul di bagian kepala. Nah, di situ Dera ini bilang, "Bah, kenapa kok nggak dilaporkan polisi aja?" Sudah, Mas Johan itu sudah pernah dibawa ke kantor polisi, tapi tidak lama dia balik lagi ke rumah. Tahu yang diungkapkan oleh Johan ketika ada di kantor polisi? Yang jelas setelah dia dibawa ke kantor polisi, dia dipulangkan lagi. Mungkin Johan ini punya alasan-alasan tersendiri. Nah, dikemukakan oleh pihak kepolisian. Akhirnya beberapa minggu setelah itu, Dera ini sempat ngobrol dengan teman-temannya yang paham tentang hukum. Akhirnya teman-temannya bilang tidak apa-apa, dilaporkan aja ke pihak polisi. Kalau tidak seperti itu nanti kasihan istri sama anak-anaknya. Nah, sebelum Dera ini mengungkapkan hal ini ke ibunya, Dera dapat kabar dari ibunya bahwa itu Anggi ini ditemukan tewas di kontrakannya itu bersama anaknya yang masih bayi. Nah, disitulah Dera ini kaget, loh, Mama yang benar ngomong. Seperti iya, Dek, bener, Dek, ini orang-orang keluar semua. Pihak kepolisian sudah datang ke sini. Loh, Pas Johannya di mana? Pas Johannya lagi dikejar-kejar sama orang yang tidak tahu kemana sudah. Mama ini cuma ngabarin itu dulu. Mana Mama tutup telepon. Mama takut, Dek, di luar banyak orang. Iya, mah. Mama akhirnya Dera ini sendiri tidak tahu kabar tentang Dera. Sempat telepon lagi ke mamanya, tapi mamanya tidak ngangkat telepon. Akhirnya di hari Sabtu Dera ngajak suaminya pulang. Pas pulang ini, waktu itu di kampung ini masih ramai, masih ada orang-orang dipasang garis polisi. Di sana barulah daerah ini mendapat cerita dari ibunya. Ternyata yang itu sebelumnya kejadian warga itu melihat Johan ini marah-marah seperti biasa. Dia marah-marah waktu itu. Johan ini tidak bawa tongkat atau tidak membawa kayu, tapi dia membawa pedang. Inilah yang ditakutkan oleh warga. Biasanya kalau Johan marah-marah seperti ini, teriak-teriak, dia hanya bawa kayu, tapi waktu itu sudah bawa pedang. Dan saksi juga melihat bahwa pedangnya itu sudah kelihatan ada darah. Nah, pas waktu itu ada satu warga yang memberanikan diri menghalang-halangi Johan. Johan, pedangmu taruh. Jangan kayak gitu, kamu membahayakan. Ternyata orang yang sudah melarang si Johan ini langsung disamperin oleh Johan. Dan Johan ini langsung melayangkan pedangnya itu sampai mengenai bagian dari orang tersebut. Jadi jari orang ini sampai putus. Nah, akhirnya setelah kejadian itu orang-orang yang lain sudah tidak berani menghalang-halangi Johan. Mereka lebih memilih masuk ke dalam rumah. Tidak lama setelah itu
Barulah orang-orang ini menghubungi pihak polisi. Dan beberapa orang yang lain mencari keberadaan Johan. Mereka sudah membawa senjata masing-masing. Akhirnya dari situ ibu-ibu ini berani keluar dan memastikan keadaan Anggi dan bayinya itu. Ternyata warga semua itu kaget. Ada yang teriak-teriak histeris waktu itu ketika melihat Anggi ini sudah dalam keadaan tewas. Darah sudah berlumuran kemana-mana. Begitupun juga anak yang masih bayi itu. Jadi Anggi ini dibacok di bagian leher belakang dan anaknya yang masih bayi itu terlihat di bagian perutnya. Ini mohon maaf, isi perutnya sudah keluar. Nah, akhirnya mencari keberadaan Johan sampai sore hari. Ada yang melaporkan. Jadi yang melaporkan ini adalah penjaga makam di sana. Beliau namanya Pak Mardi. Pak Mardi ini bilang itu Johan lari ke dalam makam. Coba kalian lihat. Nah, makam yang ada di sana itu pohon-pohonnya ini terbilang padat. Jadi di dalam makam itu ribut sekali. Menurut Pak Mardi, Johan ini masuk ke dalam makam. Mulailah warga masuk ke sana. Dan senjata ini sudah disiapkan karena warga tahu bahwa Johan ini bawa senjata, bawa pedang. Begitu semakin masuk ke dalam, ada satu warga yang bilang itu Johan. Ternyata Johan ini sudah tergantung. Dia gantung diri, dia bunuh diri, menggantungkan dirinya dengan tali di sebuah pohon yang ada di dalam makam. Nah, mengetahui hal itu, warga ini tidak memegang jasad dari si Johan ini. Mereka langsung manggil pihak kepolisian dan akhirnya bersama jasad dari Johan ini pun diturunkan. Singkat cerita, setelah kasus ini ditanggapi oleh pihak kepolisian, keluarga dari Anggi menginginkan supaya Anggi itu dan anaknya itu kembali pulang ke desanya dan dimakamkan di sana. Sedangkan Johan harus dimakamkan di tempat itu, kampung ini. Nah, waktu itu ada beberapa warga itu yang tidak terima, tidak setuju mereka karena Johan ini adalah seorang preman dan dia itu sering sekali membuat onar di kampung tersebut. Warga tidak setuju kalau jenazah dari Johan ini dimakamkan di sana. Tapi karena beberapa orang menyarankan, sudahlah Pak, gak apa-apa. Pak, biarin aja, toh ini dia sudah meninggal. Kita terimalah dosa-dosa di masa lalunya, kita maafkan. Berdasarkan rembukan-rembukan itu, akhirnya jenazah Johan pun dimakamkan di desa tersebut. Nah, pada saat dimakamkan itu ternyata ada beberapa pemuda-pemuda kampung usianya sekitar 17 sampai 19 tahun, jumlahnya sekitar 5 sampai 7 orang. Waktu itu karena ada saksi mata yang melihat, jadi setelah jenazah Johan ini dimakamkan, ketika semua penghantar jenazah ini pulang, anak-anak muda ini melihat sengaja membawa ayam. Ayam itu diikat kakinya dan ditali diikatkan di batu nisan. Setelah itu mereka memperhatikan dari jauh. Waktu itu pemuda-pemuda ini sengaja meletakkan ayam tersebut dan diikat di batu nisannya Johan. Mereka ingin tahu, katanya kalau ada orang yang selama hidupnya selalu bermaksiat dan meninggalnya tidak wajar, ini biasanya ayam ini diletakkan di sana dan dia akan tidak kuat, dia akan loncat-loncat sampai berusaha dia lari. Karena kabarnya dia mendengar siksa kubur yang ada di dalam itu, jadi para pemuda ini berusaha membuat eksperimen di sana. Ketika ayam ini diikat di batu nisannya Johan, mereka memperhatikan dari jauh. Ayam ini awalnya tenang, dia jalan sambil makan, dia tidak jauh-jauh dari sana karena posisi kakinya itu terikat di batu nisan. Dan tidak sampai 5 menit tiba-tiba ayam ini berkokok kayak menandakan dia ini panik. Tidak lama setelah itu dia mulai loncat-loncat. Dia berusaha melepaskan ikatan itu, loncat-loncat, dan hal itu terjadi sampai 10 menit. Dia mulai gelisah, dia loncat-loncat sana, loncat sini, tidak jelas dan tidak bisa melepas. Tapi karena semua ini ingin menyaksikan keadaan ayam ini, jadi mereka semua membiarkan. Akhirnya dalam keadaan mereka itu tegang, mereka melihat kejadian itu. Ayamnya ini berusaha loncat, berusaha melepaskan diri tapi tidak bisa.
Sampai kemudian ada 1 detik ayam ini tiba-tiba tegang dan langsung tewas seketika itu. Dalam keadaan kaku dan mengetahui hal itu, mereka semua ini takut, tidak berani mengambil bangkai ayam tersebut. Akhirnya mereka semua lari terbirit-birit meninggalkan bangkai ayam ini. Nah, sampai beberapa hari kemudian bangkai ini pun akhirnya tercium baunya. Pak Mardi sebagai penjaga makam yang waktu itu sedang bersihkan rumput yang ada di pemakaman, beliau mencium kok ada bau bangkai. Beliau pun mencari, ternyata bau bangkai ini berasal dari makamnya Johan. Nah, begitu Pak Mardi mendekat, ternyata loh kok ada bangkai ayam. Akhirnya Pak Mardi ini bertanya-tanya, ini siapa yang sengaja meletakkan ayam di sini? Karena posisi kakinya itu terikat di batu nisan. Nah, mengetahui hal ini, Pak Mardi langsung lapor ke ketua RT setempat. Beliau bilang, Pak, ini mohon maaf, di makamnya Mas Johan itu ada yang sengaja ngikat ayam di sana, dan ayam ini dalam keadaan mati. Sudah bangkainya ini siapa kira-kira? Saya ini cuma khawatir ada yang berniat buruk dengan makam Johan ini. Nah, Pak RT ini tidak tahu menahu, saya sendiri juga tidak tahu Pak Mardi. Ya sudah, gini aja Pak RT, diumumkan ke warganya. Oh iya Pak Mardi, nanti sore saya coba sampaikan ke warga. Sepulangnya Pak Mardi dari rumah, Pak RT itu ternyata beberapa hari setelah itu Pak RT tidak menyampaikan hal ini ke warga. Karena mungkin waktu itu Pak RT menganggap hal ini adalah hal sepele. Jadi dia sama sekali tidak menyampaikan hal ini ke warga. Nah, yang terjadi dari Pak Mardi, dan Pak Mardi ini tinggalnya persis di samping pemakaman. Jadi pintu belakang rumah Pak Mardi ini langsung terhubung dengan pemakaman, dan di sebelah kanan ini tempat keranda jenazah. Berada malam itu pas Pak ini mau tidur, ketika istri dan anak-anak Pak Mardi sudah tidur, Pak Mardi ini mau ke belakang memanaskan air. Setelah beliau memanaskan air, dia memastikan kompor Pak Mardi ini dengar ada suara kelutak-kelutak. Awalnya Pak Mardi berpikir, mungkin suara tikus. Pak Mardi pun langsung menuju ke kamar, dan sebelum masuk kamar, suara berisik ini terdengar semakin keras. Kelutak-kelutak itu, dari situlah Pak Mardi yakin ini adalah suara keranda yang bergerak. Nah, akhirnya Pak Mardi buka pintu belakang. Dia melihat di sekitar pemakaman itu sepi, tapi dia melihat di tempat beranda jenazah ini berada ini terlihat ada sebuah pergerakan. Nah, Pak Mardi karena sudah terbiasa tinggal di sana, dia sudah puluhan tahun tinggal di sana. Pak Mardi tidak kaget sedikit pun, dia tidak takut sedikit pun. Dia dekat dari tempat itu. Begitu pintu ini dibuka oleh Pak Mardi, ngelihat dengan jelas di belakang keranda jenazah itu ada sepasang mata merah, dan keranda jenazah ini bergerak naik turunnya seperti dibanting oleh sesuatu. Pak Mardi cuma bilang, "Weh, jangan ganggu lo ya. Aku tinggal di sini sudah lama, lebih lama dari kamu. Kalau kamu mengganggu aku, bisa berbuat buruk ke kamu." Setelah Pak Mardi ngomong seperti itu, keranda jenazah ini langsung berhenti, tidak bergerak lagi. Nah, dan sepasang mata yang terlihat tadi berwarna merah itu pun juga tidak terlihat lagi. Pak Mardi akhirnya kembali menutup pintu keranda jenazah itu dan kembali masuk ke rumah. Keesokan harinya Pak Mardi mengalami hal yang sama. Awalnya beliau itu mencium aroma bangkai. Karena aroma bangkai ini berasal dari pemakaman, beliau kembali lagi, dia buka pintu belakang rumahnya. Dia langsung masuk ke arah pemakaman. Beliau mencari aroma bangkai ini dari mana. Ternyata tercium jelas dari arah keranda jenazah. Akhirnya pintu dari keranda jenazah ini dibuka oleh Pak Mardi. Melihat jadi keranda jenazah ini yang awalnya itu normal, waktu itu beliau melihat ada bercak-bercak darah yang membekas. Pak Mardi sendiri juga kaget. Perasaan terakhir ini dipakai almarhum Johan, dan itu sudah dibersihkan oleh anak-anak Karang Taruna.
ini kok ada bercak darahnya, siapa? Pak Mardi penasaran, dia masuk sambil ambil senter. Di senterlah keranda jenazah, ini ternyata ada bekas darah lagi yang membentuk telapak tangan. Nah, disitulah Pak Mardi merasa ini ada yang ganjil. Akhirnya di situ Pak Mardi ini berusaha melean, dia berusaha terjaga di tempat keranda jenazah itu berada. Nah, sempat 1 jam dini hari istrinya itu keluar karena melihat pintu belakang rumahnya itu terbuka. Istrinya manggil-manggil, Pak. Ternyata pas waktu istrinya manggil itu ada sosok pocong yang wajahnya hancur. Dan istrinya itu langsung kaget, beliau itu langsung masuk ke dalam kamar. Pagi harinya baru istrinya cerita, Pak, semalam itu kok pintu belakang rumah ini kebuka. Bapak kemana? Oh iya, Bapak itu ke makam karena ada yang ganjil, Bu. Bapak berusaha melean di sana. Nah, istrinya cerita jam itu ibu bangun cari keberadaan Bapak. Ternyata pas ibu ini ke belakang lihat pintu belakang ini kebuka, pas ibu ini manggil-manggil Bapak, ibu ini melihat ada sosok pocong, wajahnya hancur. Dan ternyata Pak Mardi ini juga cerita waktu itu Pak Mardi terjaga di sana. Seringkali Pak Mardi ini diganggu. Pertama kali Pak Mardi itu diam dan sambil merokok, tiba-tiba telinga bagian kanan Pak Mardi itu ada bisikan. Suara bisikan itu tidak jelas. Dia ngomong apa dia tidak jelas, tapi jelas sekali ada bisikan di telinganya. Sebelah kanan Pak Mardi, dan Pak Mardi dengan santainya bilang, sudah jangan ganggu aku bisa keras loh ke kamu ya, kamu jangan ganggu aku sudah, kamu diam. Tidak lama setelah itu suara bisikan ini terdiam. Ternyata dari kejauhan Pak Mardi melihat ada sosok pocong memang, tapi karena sosok pocong ini jauh dari Pak Mardi, tidak bisa melihat dengan jelas wajah pocong ini. Ketika Pak Mardi melihat dari jauh, Pak Mardi langsung menunjuk ke arah pocong itu, kamu jangan ganggu, kamu jangan kesini lagi, jangan memperlihatkan wajahmu lagi, sudah sana. Ternyata pas ditunjuk oleh Pak Mardi, pocong ini hilang. Pak Mardi sendiri tidak tahu bahwa ternyata istrinya juga dilihatin sosok pocong itu. Nah, setelah itu tanya dia, katanya minta maaf, dia tidak mau ngulangin kesalahannya lagi. Memangnya kenapa, Bu? Barulah ibunya itu Sugeng ini cerita, gini loh Pak RT, mohon maaf ya Pak Sugeng sama anak-anak itu sengaja meletakkan ayam buat iseng-iseng Pak di makamnya Johan. Ternyata Sugeng sama teman-temannya toh ya sudah, ini Pak Mardi mau ngomong. Akhirnya Pak Mardi mendatangi rumah Sugeng. Sugeng ini dalam keadaan pucet, dia cuma terbaring di tempat tidur, dan menurut keterangan dari ibunya, Sugeng ini sudah berbaring seperti itu sekitar 3 harian. Dia dan sakitnya itu selalu parah ketika dia malam hari sampai jam 12 malam. Setelah itu baru badannya normal lagi. Keesokan harinya seperti itu lagi. Jadi akhirnya Pak Mardi bilang, ya Bu, ini karena suka, gak bisa ditanya, saya juga gak tahu siapa yang melakukan ini. Coba Ibu bacakan surat-surat pendek. Sebelum baca surat pendek, bacakanlah Al-Fatihah. Setelah itu dibacakan surat pendek, dan jangan lupa bacakan ayat kursi 7 kali. Terus Ibu tiup air ini, minumkan ke Sugeng. Kalau nanti dia tidak bisa minum, dibuka mulutnya Bu, dipaksa. Yang penting ada air masuk, harus diminum. Sisanya nanti dibasuhkan ke wajah tangan. Hal itu ternyata beberapa hari kemudian sakit anak-anak ini sudah mulai mereda, dan ternyata selain itu kampung ini mulai diteror. Entah ada hubungan atau tidak dengan ayam yang diletakkan di makamnya Johan. Tapi setelah kejadian itu, kampung ini serasa diteror. Kejadian pertama itu dialami oleh penghuni kontrakan yang waktu itu menempati kontrakan persis di samping kontrakannya. Persis di samping kontrakan Anggi. Kontrakan yang ditempati Anggi ini waktu itu tertutup, tidak difungsikan lagi. Yang diganggu ini adalah anak yang di sampingnya.
Anak ini usianya 20 tahun, namanya Andi. Setiap malam menurut keterangan ibunya, Andi ini tiba-tiba seperti orang melindur, orang yang ngigu. Dia berdiri beranjak dari tempat tidurnya, jalan-jalan menyusuri kampung. Nah, waktu itu bapaknya si Andi ini yang penasaran, dia ikutilah Andi ini mau kemana. Karena sebelum-sebelumnya dia tidak pernah mengigu seperti ini, bahkan sampai dia mengigu jalan kaki diikuti oleh bapaknya. Ternyata Andi ini masuk dalam pemakaman. Akhirnya bapak itu penasaran. Karena si Andi ini masuk dalam makam bapaknya, langsung narik Andi, dia pulang. Kenapa? Barulah Andi ini sadar, dia akhirnya berhasil lagi dipulangkan. Nah, keesokan harinya, malam itu sekitar jam 11 malam, Andi ini lagi-lagi mengigu. Dia tiba-tiba bangun dan tidurnya, dan karena bapaknya sudah tahu sebelumnya, jadi bapaknya itu sengaja tidak tidur. Dia ikuti lagi. Nah, Andi ini jalan lagi menuju ke pemakaman. Nah, setelah itu Andi ini tidak dicegap, dibiarkan masuk oleh bapaknya. Dia ini masuk dalam makam dan menuju ke makamnya Johan. Anehnya pas di depan makam Johan, persis si Andi ini duduk, dia menangis-nangis di tanah makam Johan. Terus seolah-olah dia ini memanggil makam Johan ini. Melihat hal itu, melihat keanehan, bapaknya Andi ini langsung nampar pipinya Andi. Dibangun. Langsung Andi ini sadar lagi. Kamu ngapain di sini? Enggak tahu Pak. Wis ayo pulang. Ini terjadi sampai 7 hari berturut-turut. Andi masih mengalami hal yang sama seperti itu. Dia masih mengigu. Dia masih jalan menuju ke pemakaman dan masih menggali makam Johan. Pak Mardi sendiri juga bingung. Ini kenapa, ada apa? Kenapa kok Andi ini selalu seperti itu? Akhirnya karena Pak Mardi sudah angkat tangan, Andi ini dibawa ke seorang kiai, jaraknya sekitar 20 km dari desanya. Setelah itu dibawa ke rumah kiai ini hanya mengambil daun sirih, dan daun sirih ini diharuskan dan kemudian diletakkan di keningnya Andi sambil beliau itu membacakan sesuatu, semacam membaca ayat-ayat pendek. Setelah itu Andi disuruh pulang. Setelah Andi pulang, Andi ini tidak mengalami hal-hal semacam itu. Terdengar ada suara-suara ganjil yang berasal dari gudang tersebut. Ada suara anak bayi yang menangis, kadang juga ada suara perempuan yang nangis. Dan kadang ada juga sosok teriakan sosok laki-laki. Warga sendiri juga tidak tahu menahu tentang hal ini. Mereka sudah pasrah tentang hal ini dan membiarkan kamar ini kosong seperti itu. Nah, cerita inilah teman-teman yang dibagikan oleh Dera kepada cerita nyata, dan semoga cerita ini bisa menghibur teman-teman sekalian, dan lebih-lebih kisah ini bisa kita ambil hikmah dan kita bisa ambil pelajaran di dalamnya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.